Halo teman-teman semua, kembali dengan channel ini yaitu channel Sevena Daniela. Pada video kali ini kita akan membahas soal kimia mengenai gas nyata. Jadi ini merupakan lanjutan dari salah satu video saya sebelumnya mengenai termodinamika dan gas ideal, dan pada video tersebut saya membahas tentang beberapa soal mengenai gas ideal, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal mengenai gas nyata. Dan kita akan langsung lihat soalnya. Ini merupakan kiriman soal dari teman kita. Teman kita ini menanyakan dua soal yang sebenarnya saling berhubungan erat ya. Jadi kita akan langsung lihat. Nomor 1, dengan asumsi bahwa 1 mol gas karbon dioksida dimampatkan sehingga memenuhi wadah yang volumenya hanya 0,2 liter, ternyata memenuhi persamaan gas ideal. Ternyata menurut persamaan gas ideal, tekanan harus dinaikkan menjadi 112 atm pada 0 derajat Celcius. Lalu setelah itu yang ditanya untuk nomor 1, buktikan perhitungan tekanan dengan hukum gas ideal, lalu bandingkan dengan tekanan yang dihitung melalui persamaan van der Waals. Nah, sekedar kalian tahu bahwa persamaan van der Waals ini merupakan persamaan yang tadi saya bilang, itu adalah persamaan gas nyata. Jadi nanti kita akan bandingkan untuk nomor 1 ini, apakah tekanan yang dihitung melalui hukum gas ideal dengan tekanan yang dihitung melalui hukum gas nyata itu sama atau beda gitu. Dan nomor 1 pun juga tidak selesai ceritanya sampai situ. Ini nomor 2 kita membahas gas yang sama, yaitu gas karbon dioksida tadi. Dikatakan apabila gas dimampatkan kembali dan volumenya tinggal segini, 0,05 liter. Diprediksi tekanan yang diperlukan meningkat untuk mengembunkan 1 mol gas karbon dioksida pada 0 derajat Celcius. Ini mengembunkan. Oh benar ya. Tak kirain kurang G-nya. Ya, oke. Lalu setelah itu dikatakan hitung tekanannya menurut hukum gas ideal dengan persamaan van der Waals. Jadi sangat persis seperti nomor 1, perintahnya kita disuruh membandingkan apakah tekanan gas karbon dioksida ini menurut hukum gas ideal dan menurut hukum gas nyata itu sama atau beda. Lalu setelah itu, kesimpulan dari kedua soal ini kita disuruh mencari tahu dari kedua ilustrasi di atas, apakah terdapat perbedaan pada nilai tekanan yang diperkirakan. Jika ya, berikanlah alasannya masing-masing. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk soal pada video kali ini. Semoga tidak terlalu lama videonya. Kita akan coba lihat untuk pembahasan soal yang pertama. Oke ya, tanpa basa-basi kita akan langsung lihat untuk pembahasan soal yang pertama. Dan sekilas kalau kalian mengetahui data-data semua yang ada dalam soal ini, sebenarnya kalau kalian lihat sebenarnya datanya cukup lengkap ya. Dan sangat lengkap malahan. Kalau misalnya kita lihat, anggaplah kita langsung masuk ke dalam hukum gas ideal yang ditanyakan pertama, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. Semua data yang ada di dalam rumus ini, semua itu ada. Jadi kalau kita lihat di sini dengan asumsi bahwa 1 mol berarti otomatis N dari CO2 itu sama dengan 1 mol. Yaitu N-nya sudah diketahui, dimampatkan sehingga memenuhi wadah yang volumenya hanya 0,2 liter. Berarti V-nya adalah 0,2 liter. Ini kita nggak perlu ubah macam-macam lagi satuannya. Ternyata menurut persamaan gas ideal, tekanan harus dinaikkan menjadi 112 atm. P-nya 112 atm dan suhunya itu adalah 0 derajat Celcius atau setara dengan 273,15 Kelvin. Nah, kita disuruh membuktikan apakah tekanan ini benar atau tidak menurut gas ideal. Diketahui pada soal bahwa tekanan dari gas karbon dioksida ini 112 atm. Dan kita disuruh mengecek apakah tekanan ini memang benar itu merupakan tekanan menurut hukum gas ideal. Jadi kita yang ditanya dalam soal kali ini itu adalah tekanan. Begitu juga untuk nanti yang soal nomor 2, kita akan disuruh membuktikan apakah tekanan tersebut memang benar untuk menurut hukum gas ideal gitu ya. Jadi sama seperti tadi, PV sama dengan nRT. Untuk tetapan gas idealnya kita pakai yang liter atm per mol Kelvin ya. Jadi kalau yang kalian masih lupa, R itu ada 2 nilainya. Ada yang Joule per mol Kelvin satuannya dan ada yang liter atm per mol Kelvin. Kali ini kita akan menggunakan yang liter atm per mol Kelvin. Jadi besarnya itu adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini untuk tetapan gas idealnya. Oke. Karena yang ditanya adalah P, jadi kita nggak usah rumuin dulu yang 112 atm ini. Kita cuma ngecek aja nanti di akhir. Jadi langsung saja P sama dengan N kali R kali T per V. Dan saya juga sudah bilang di video saya sebelumnya mengenai gas ideal itu, kalau bisa kalian sertakan semua satuannya, biar kalian tidak bingung ya. Ya, kita akan langsung lihat, N-nya adalah 1 mol, dikali dengan R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, ini nih, penulisan satuan ini menurut saya cukup penting, karena kalau misalnya kalian tidak aware dengan satuan seperti ini, maka kalian tiba-tiba memasukkan saja T-nya adalah 0 derajat Celcius gitu. Padahal yang diminta dalam suhunya itu adalah dalam Kelvin, karena nanti dia bisa coret di sini. Kayak gitu ya. Jadi itu
merupakan merupakan salah satu alasan mengapa saya bilang cukup penting. Karena nanti kalau misalnya kalian masukkan T-nya ada 0, nanti semua di sini perhitungannya ada 0 semua. Nanti kan kalian jadi bingung jadi karena tidak ada tekanan yang 0 gitu loh maksudnya. Kayak itu ya. 0,2 liter. Jadi semua sudah sama. Ini kita bisa coret molnya. Nah, ini Kelvinnya juga bisa kita coret. Lalu setelah itu liternya pun juga kita bisa coret sehingga tersisa adalah ATM. Gitu. Kenapa saya memilih tetapan gas idealnya ada dalam satuan ini, liter ATM per mol Kelvin, bukan joule per mol Kelvin? Karena kalau kita lihat, yang diketahui pada soal itu ada tekanan dalam satuan ATM juga, dan kita disuruh membuktikan itu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menggunakan ATM saja biar tidak bingung dalam satuan konversinya. Kayak gitu ya. Oke, setelah kalian hitung-hitung, kalian bisa gunakan langsung kalkulator kalian. 1 dikali 0,082 dikali dengan 273,15 dibagi 0,2 itu nilainya sama saja dengan 111,992 ATM. Itu yang saya dapat. Atau kalau misalnya kita bisa bulatkan, itu dibulatkan sama saja dengan 112 ATM. Jadi terbukti ya, apa yang sudah ditulis di soal itu benar, memang benar adanya kalau itu merupakan tekanan gas ideal untuk gas CO2 kali ini. Jadi memang tekanannya segini, 111,992 ATM. Itu untuk yang gas ideal. Itu kan kita mengasumsikan bahwa gas karbon dioksida ini merupakan gas ideal. Sekarang bagaimana kalau kita memasukkannya ke dalam persamaan van der Waals? Seperti yang saya sudah bilang bahwa persamaan van der Waals itu merupakan persamaan untuk gas nyata, bukan gas ideal. Yang pasti kalian ketahui juga antara perbedaan gas nyata dengan gas ideal, bahwa pada gas nyata itu dia melibatkan interaksi antar gas. Sebenarnya memang gas yang ada di dunia ini memang melibatkan adanya interaksi. Mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling adanya tolak-menolak dan tarik-menarik seperti itu ya antar molekulnya. Hanya saja pada gas ideal, asumsi tersebut tidak berlaku. Sehingga mereka hanya menggunakan ini saja. Jadi tidak ada interaksi antar molekulnya. Itu yang disebut dengan gas ideal. Dan pada kenyataannya memang gas ideal tidak ada di dunia ini gitu. Yang ada cuma gas nyata. Dan untuk persamaan van der Waals sendiri, menurut gas nyata, maksud saya persamaan van der Waals mengenai gas nyata ini dirumuskan dengan P ditambah dengan AN kuadrat per V dikali dengan V dikurangi dengan NB dikali dengan nRT. Seperti yang kalian coba bandingkan kepada gas ideal kan P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, ini yang kita lihat sekarang. P dia memiliki faktor khusus, yaitu dia ditambahkan dengan AN kuadrat per V. Nah, ini yang A ini kalian mungkin masih bingung. Demikian juga untuk yang V juga dikurangi dengan salah satu faktor lain, yaitu NB. N itu biasa mol, dan B ini merupakan suatu konstanta. Dan sebelum saya lebih lanjut membahas tentang ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai A dan B ini apa. Jadi A dan B ini merupakan konstanta yang dicetuskan oleh van der Waals sendiri. Jadi ini yang disebut dengan konstanta van der Waals. Dan setiap gas di muka bumi ini memiliki nilai konstanta van der Waals-nya masing-masing. Jadi untuk karbon dioksida, kali ini kita membahas tentang karbon dioksida, itu nanti konstanta van der Waals-nya akan berbeda dengan misalkan gas helium, misalkan seperti itu. Itu tuh berbeda. Dan untuk A sendiri, itu dia melambangkan adanya tekanan kohesi. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa kohesi itu kan merupakan gaya tarik-menarik antar zat yang sejenis gitu ya. Itu kohesi sama adesi kalau di fisika. Nah, pada gas nyata, yang namanya besaran tekanan kohesi itu diperhatikan, dihitung seperti itu. Karena seperti yang saya sudah bilang, bahwa pada gas nyata, interaksi antar molekul itu saling diikutsertakan gitu. Berbeda dengan gas nyata, berbeda dengan gas ideal yang tidak menyertakan sama sekali tekanan kohesi ini. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa gas-gas yang sejenis, misalkan gas CO2, dia akan lebih tertarik dengan gas CO2 yang lain, kasarnya gitu ya. Itu yang disebut dengan tekanan kohesi. Dan konstanta yang menunjukkan adanya nilai tekanan kohesi itu dinilai dengan A. Disimbolkan dengan A, itu untuk yang A. Dan yang B itu namanya adalah konstanta volume fisik molekul gas. Jadi konstanta volume fisik gas. Jadi antara A dan B ini melambangkan ini semua ya. Jadi A itu tekanan, makanya dia ditambahkan dengan P yang memang tekanan, dan B itu adalah volume fisik gas. Dan memang dia dikurangi dengan volume yang nyata,
volume yang sudah tertulis pada soal kayak itu. Kalau volume fisik gas ini ya seperti biasa. Jadi kalau volume fisik gas ini belum tentu volume yang tertulis di sini 0,2 liter itu belum tentu benar-benar 0,2 liter. Ada semacam kayak unsur lain yang bisa mempengaruhi bahwa gas tersebut volumenya tidak benar-benar 0,2 liter. Dan inilah yang disimbolkan dengan koefisien B ini. Itu yang disebut dengan koefisien A dan B ini ya. Oke, dan seperti yang saya sudah bilang bahwa A dan B ini nilainya beda-beda setiap gas. Dan ini yang disebut dengan konstanta van der Waals. Nah, untuk karbon dioksida kali ini, untuk konstanta van der Waals-nya, itu adalah yang A, itu adalah besarnya 3,658 bar liter kuadrat per mol kuadrat. Itu, atau kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk ATM, dia akan menjadi 3,606788 ATM liter kuadrat per mol kuadrat. Kayak itu. Demikian juga untuk yang B. Untuk yang B, karbon dioksida sendiri gasnya itu nilai B-nya adalah 0,04286 liter per mol. Jadi kalau kalian sudah lihat berdasarkan satuan ini sudah jelas ya, A menunjukkan tekanan, B menunjukkan volume. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa setiap zat memiliki nilai A dan B masing-masing. Jadi kalian bisa cek link di deskripsi. Itu di sana saya sudah kirimkan dari Chemistry LibreText data tabel mengenai setiap gas beserta konstanta A dan B-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal gabungkan saja karena semua data sudah ada ya. Kita tinggal masukkan saja. Seperti biasa kita tinggal masukkan P-nya. Kita coba buktikan P-nya. P ditambah dengan A-nya itu segini kita dapat 3,60 sekian ya. Seperti biasa, diusahakan untuk memasukkan semua satuannya. Karena nanti kalau kalian tidak memasukkan satuan akan jadi bingung. AN kuadrat, berarti 1 mol jadinya 1 mol kuadrat karena dia dikuadratkan ya. Per V sama dengan 0,2 liter. Oke, dikali dengan V, ini sepertinya kayaknya saya kurang tempat. Saya hapus dulu yang bagian sini ya. Oke. V-nya itu adalah 0,2 liter ya. Dikurangi dengan N-nya adalah 1 mol, dikali dengan B-nya tadi adalah 0,04286 liter per mol. Oke, lalu setelah itu N-nya biasa 1 mol, dikali dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin, dikali dengan 273,15 Kelvin. Ini maaf saya tuliskan ke bawah karena memang tidak ada tempatnya sama sekali, tapi ini maksudnya perkalian ya. Oke, setelah itu kita coba lihat sekarang ada yang bisa dihapus, dicoret satuannya, ini kita coret, liter pun juga kita bisa coret, demikian juga untuk yang sini molnya kita bisa coret, ini juga molnya kita bisa coret, Kelvin pun juga kita bisa coret, kayak gitu. Dan jadinya untuk yang di ruas kanan, kalau kita kalikan, di ruas kiri dulu ya, kalau di ruas kiri, ini dibagi dengan ini, itu dia akan menjadi P ditambah dengan 90,1697 ATM. Lalu dikali dengan yang sebelahnya, kurung sebelahnya itu sama dengan 0,15714 liter. Oke, sama dengan untuk yang di ruas kanan kita kalikan dia akan menjadi 22,3983 liter ATM. Oh ya, kalau misalnya kalian yang bingung kapan sih kita harus membulatkan bilangan seperti ini, karena kalau kita lihat bilangannya ini banyak sekali ya. Saya sebenarnya tidak memiliki aturan khusus kapan kalian harus membulatkan atau tidak, cuman akan jauh lebih baik jika kalian tidak membulatkan dari proses perhitungannya. Akan jauh lebih baik kalau kalian membulatkan sekali saja di akhir perhitungan saja, kayak gitu ya. Oke, jadi kita langsung lanjutkan saja. Ini kita akan bawa ke ruas kanan jadi bagi sehingga liternya pun bisa dicoret. 22, sekian dibagi dengan 0,15714 itu nilainya sama saja dengan 142,5372 ATM. Nah, kalau kita cek sekarang ini sama-sama ATM jadi sudah bisa dikurangi. Berarti 142, sekian dikurangi dengan 90, sekian, dia akan menjadi dapatnya P-nya adalah 52,3675 ATM. Atau kalau kita mau bulatkan, dia akan menjadi 52,3 ATM. Seperti itu. Nah, ini berbeda ya. Untuk yang nomor 1 jadinya untuk yang P sendiri,
Tekanan menurut gas ideal itu ada 112 atm dan tekanan menurut van der Waals itu 52,3 atm. Kita sekarang coba cek yang nomor 2.